Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 22 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangan daripada market XAU-USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan ya, kalau dari pergerakan XAU-USD untuk time frame besar memang terjadinya breakout daripada area trendline ya, yang sebelumnya memang bergerak dalam area channel ya ini, dan terjadi breakout daripada trendline, kemudian membentuk sebuah gelombang impulsif yang sangat besar. Dan kalau kita lihat pergerakan saat ini terjadinya koreksi ya selama 4 hari ke belakang setelah ada pembentukan pattern ya yang sudah saya sampaikan juga di weekly analisa ataupun di analisa-analisa sebelumnya. Di sini membentuk sebuah pattern 3 inside down yang artinya memang terjadi koreksi ya dengan target yang sudah kita gambarkan selama untuk Senin sampai Jumat ya, selama 1 minggu ini. Gambaran saya akan bergerak menuju wilayah 50% ya, yaitu 1701.47 atau 1700 sebagai level psikologinya, sampai dengan 61,8%, 1681.42. Terjadi penurunan di hari Senin kemarin ya, membentuk sebuah candle bearish ya. Ini candle bearish impulsif ya, besar kemungkinan akan berlanjut turun. Sampai dengan berapa yang tentunya kemarin sudah saya sampaikan di analisa ya, khususnya di hari Sabtu ya. Target untuk hari Senin itu mencapai titik 1735. Dan alhamdulillah ya, sekali lagi target itu sudah terpenuhi karena terjadinya titik terendah di XAU-USD di hari Senin kemarin yaitu di kisaran 1732.40. Dari titik tertingginya 1752.87 dari sesi Asia sampai dengan sesi Amerika, terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Secara range pergerakan kalau kita ukur titik terendah sampai dengan titik tertingginya itu sudah mencapai $20. Artinya memang range pergerakannya sudah terpenuhi. Ya, market normal bergerak di kisaran $20 secara keseluruhan 20 sampai dengan $30. Dan ini yang terjadi di pergerakan hari Senin kemarin ya, terjadi pelemahan dari sesi Asia, Eropa sampai dengan sesi Amerika. Sedikit tekanan ya dari pagi tadi sebelum penutupan ya, sempat terjadi tekanan, dan saat ini kurang lebih 1 menit lagi ya akan ada penutupan. Ini sudah berkisaran 1737.73. Tekanan seller masih membayangi dan sangat kuat sekali, tapi nanti akan kita lihat karena pergerakan itu kan membentuk sebuah swing ya, baik itu swing high, swing low ya. Jadi nanti kita akan lihat, tapi yang tentunya kita sudah memiliki target dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Apakah akan bergerak turun lebih dalam yaitu, atau akan membentuk sebuah penolakan di area order block di time frame D1 ini ya, untuk membentuk sebuah swing, baik itu nanti lower high berikutnya dari time frame kecil ini ya. Nanti kita lihat itu yang menjadi acuan kita. Jadi nantinya kalau ada pembentukan swing, itu pola atau yang paling penting ya, kita bisa entry sell di area tersebut. Seperti itu. Jadi ini gambaran daripada pergerakan XAU-USD, dan posisinya pun masih dalam tekanan seller ya yang cukup besar. Karena menurut saya nantinya hari Kamis ini kan ada meeting ya, FOMC, membahas tingkat suku bunga yang akan rilis nantinya tanggal 15 Desember ya. Yang di tanggal ini sudah saya tandain ya, tingkat suku bunga Amerika akan rilis 15 Desember. Yang tentunya yang saat ini membebani market XAU-USD ya tentunya, yaitu ada dua yang harus kita perhatikan, antara suku bunga dan resesi. Hal ini yang berkaitan erat dengan pergerakan XAU-USD yang tentunya menghambat ya pergerakan naik lebih tinggi, karena adanya si Powell ataupun The Fed masih agresif dalam menaikkan tingkat suku bunganya, yaitu sebesar 75 basis point. Ini yang teman-teman harus
tetap mewaspadai ya, karena The Fed pun meskipun kalau kita lihat inflasi ya sudah turun 7,7%, artinya di sini juga The Fed masih agresifnya itu karena dia memiliki target hingga 2% untuk tingkat inflasi. Dan kenapa ditakutkan akan terjadinya resesi? Kalau terjadi resesi, maka yang diuntungkan adalah XAUUSD permintaannya akan meningkat atau yang disebut dengan safe haven. Itu baru akan terjadi kenaikan. Dan tekanan untuk penurunan akhir-akhir ini kan karena mendekati The Fed dalam meetingnya nanti hari Kamis besok ya, dini hari pukul 2 kalau nggak salah ya, nanti kita lihat jadwalnya. Itu akan membahas tingkat suku bunga. Nah ini yang menyebabkan salah satu terjadinya pergerakan XAUUSD terjadi koreksi. Nah itu salah satu dari saat ini ya yang terjadi, karena kalau kita lihat dengan adanya kondisi ekonomi Amerika ya, menurut saya juga baik-baik aja, tidak seperti negara-negara yang lain. Maka dari sini The Fed pun menilai dari segi itu gitu, dari dia menaikkan tingkat suku bunga, dia masih agresif. Kenapa ya? Karena melihat kondisi ekonomi Amerika yang masih tumbuh bagus seperti itu. Nah ini yang mereka tidak khawatir akan terjadinya resesi. Nah ini yang teman-teman juga harus diwaspadai, terutama nanti di hari Kamis, jika mana obrolan atau penyampaian daripada meeting itu menghasilkan rencana untuk lebih agresif lagi dalam menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 basis poin, maka akan berdampak pada XAUUSD, akan terjadi penurunan berlanjut. Nah, makanya saya memiliki target hingga mencapai area 50% secara analisa teknikal. Karena kalau kita perhatikan kan dari swing terakhir ini, dia sudah break daripada lower high-nya di posisi ini ya. Ini kan lower high dan ini lower low, dan ini sudah breakout. Maka saya bilang step awal, informasi awal, memang kecenderungan untuk market XAUUSD ini sudah memiliki tahap akan terjadi kenaikan berlanjut. Tapi memang posisi saat ini masih dalam tekanan. Ini wajar karena apa? Ini kan gelombang impulsif. Gelombang impulsif kemudian akan bergerak selanjutnya dari gelombang korektif, yang terjadi koreksi minimal akan mendekati area 50% sampai 61,8%. Yang tentunya area 38,2% ini yang menjadi target untuk hari ini, hari Selasa ya, yaitu 1721,51. Ini yang menjadi targetnya. Karena menurut saya kan ada beberapa target yang sudah terjadi ya, sudah terpenuhi, yaitu 1735. Meskipun sudah ada penolakan dan close di atas 1737, kemungkinan besar hari ini akan berlanjut. Karena kalau menurut saya dengan dia close di 1737, dengan dia kita melihat target selanjutnya adalah high monthly sebelumnya di sini, yaitu 1729,41. Dia membutuhkan range kurang lebih $8 untuk mencapai area tersebut. Dan kalau mendekati 38,2%, dia membutuhkan kurang lebih $15 ya, untuk 15 sampai $16 untuk menyentuh area 1722,50 area atau 1721 ya, maksud saya 1721,51, area 38,2%, dan sampai dengan area 50% dia membutuhkan $36. Artinya dengan adanya tidak ada news hari ini ya, besar kemungkinan kalau dia masih agresif dalam penurunannya untuk XAUUSD, maka dia akan bergerak di kisaran area ini, menyentuh 1721,51 ya, bergerak di bawah 38,2% ya, range $20. Gambaran saya seperti itu, dan nanti kita akan lihat apakah di area situ dia akan membentuk swing. Kan kalau kita lihat di sini ya, pastinya dengan penurunan ini akan membentuk sebuah swing di mana ada lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seperti itu. Nanti kita lihat ya. Jadi gambaran saya hari ini masih kecenderungannya dari turun. Targetnya ada dua ya, informasi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama 1729,41 sampai dengan 1718,08 atau 1721, mendekati area tersebut. Oke. Sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam dulu ya. Di time frame 4 jam untuk market XAUUSD ini seperti apa? Sebentar.
Oke, di time frame 4 jam kalau kita lihat dari pergerakan untuk XAUUSD sendiri, posisinya sebelum penutupan ya memang sempat terjadi menguji ya wilayah low weekly atau retest dan kemudian berlanjut turun. Ini mendekati sesi Amerika ya, yang sudah saya bahas di review pas di sesi Amerika ya, review malam dari pergerakan XAUUSD di mana terjadi retest dan kemudian terjadi penurunan menyentuh area supportnya 1735.03. Area ini telah terjadi penolakan ya oleh buyer sedikit ya, meskipun candle ditutup candle warna hijau. Tapi saya melihat ada bearish engulfing ini yang menjadi titik poin bahwasanya terlihat ada potensi penurunan meskipun ada sedikit mungkin terjadi koreksi 50% ya dari pembentukan impulsif bearish sebelumnya. Dan di sini akan menguji sekali lagi ya untuk sesi Asia, khususnya pukul 6 sampai dengan jam 9 pagi ya. 6 sampai dengan jam 9 pagi di time frame 4 jam, jika mana candlenya masih agresif menutup di candle warna merah ya, dan close di bawah 1735.03, besar kemungkinan akan berlanjut menuju 1729. Tinggal nanti kita pantau dari dua informasi ini ya, yaitu di kisaran 1729 ini yang menjadi titik pantau kita hari ini. Maka kalau nantinya area ini menjadi titik pantau, apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah pembentukan pattern tentunya. Jadi kalau di area sini ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, yang menunjukkan potensi koreksi ya minimal 50% daripada gelombang impulsif bearish ini ya, gelombang impulsif bearish koreksi, maka itu adalah menjadi titik sell kita. Gambaran saya sih seperti itu, karena dengan adanya proses pembentukan di sini ada head and shoulder ya. Ini shouldernya, head, shoulder, dan target kemarin sudah saya ajarin ya, atau saya sudah infokan, di mana ada saya copy di area sini dan copy di area sini. Kita memiliki target 1735 ini yang menjadikan titik poin target di hari Senin kemarin. Dan posisinya kalau kita perhatikan sebentar ya, ini ya membentuk sebuah wave ya. Sebentar saya tunjukkan buat teman-teman, membentuk sebuah wave 1 2 3 4 5. Artinya dari posisi penurunan terakhir ini wave 1, ini wave 2 ya, perhatikan. Nah, wave ketiga ini kan target saya oke lah sampai sini ya. Ini gambaran saya sampai sini dulu. Baru dia akan menguji 50%-nya daripada penurunan gelombang impulsif ini. Ya, gelombang impulsif bearish ini, maka dia akan kecenderungannya akan mencari titik 50%, baru dia akan melanjutkan di wave kelima. Nah, ini wave kelima terakhir di sini. Oke, itu gambarannya. Jadi ini skenario yang teman-teman harus pahami, antara dia akan membentuk wave keempat ini hari ini ya, atau dia membentuk wave keempat ini di sesi Amerika, mungkin contohnya di hari Rabu ya. Sekarang kan hari Selasa nih. Hari Selasa apakah membentuk sebuah pola penurunan dulu baru dia naik ya dan menutup range $20, atau dia akan masih bergerak turun belum memberikan sinyal untuk dia membentuk wave keempat, atau kita sebutnya adalah swingnya ya di sini, di mana di sini ada lower low, ini lower high ya. Baru dia kemudian dia mencari titik lower low berikutnya sampai dengan membentuk 5 wave seperti ini. Nah, gambarannya seperti itu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, makanya dari titik yang perlu kita pantau adalah high Monday sebelumnya sampai dengan area order block step awal di sini yang menjadikan titik 1722.50. Ini adalah order block di time frame D1. Itu maksud saya ya. Jadi skenario yang perlu kita buat adalah, coba kita lihat lagi di time frame 1 jam ya. Ini saya hapus. Oke. Nah, di time frame 1 jam sebelum saya bahas secara detail, saya mau memberikan informasi buat teman-teman semua ya. Jadi harap hati-hati ya, khususnya link-link sosial media ya yang mengatasnamakan zona forex ya, karena banyak sekali akun-akun fake yang ada di luaran sana yang mengatasnamakan zona forex. Jadi teman-teman harap hati-hati. Selain link yang Anda dapatkan dari akun resmi ya zona forex itu sendiri, itu sudah saya
taruh di deskripsi, silakan dilihat ya untuk linknya seperti apa. Ini saya tunjukkan linknya seperti ini. Nah seperti itu ya, jadi Anda bisa lihat di deskripsi dari tiap video. Setiap video itu pasti sudah saya cantumkan, jadi tinggal Anda klik aja. Semua link mengenai sosial media Zona Forex semua ada di situ, baik dari grup channel Telegram, baik itu Instagram ya, baik itu TikTok dan lain sebagainya, semua ada di situ link-linknya. Oke, sampai dengan link untuk teman-teman mau belajar secara gratis dari video-video YouTube yang sudah kita buat ya, silakan, di situ ada semua. Linknya ada di deskripsi ya, setiap video itu ada deskripsinya. Oke. Jadi itu informasi yang perlu saya sampaikan buat teman-teman semua. Jadi harap hati-hati ya. Jadi tidak ada yang kita buat selain daripada akun Zona Forex itu sendiri. Oke. Saya akan berlanjutkan, dan posisinya memang dari pergerakan penurunan ini ya, membentuk sebuah pergerakan area compression ya. Maka saya sampaikan di sini dari pergerakan yang tidak step by step penurunannya seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, titik area high money sebelumnya sampai dengan area order block. Jadi tinggal kita mencari titik apakah dari pergerakan ini akan terjadi koreksi 50%. Kalau kita ukur ya, tahap pertama yang kita ukur di sini, karena saya belum melihat ada perubahan ya, ada perubahan break area yang akan terjadi di sini ya. Yang di pergerakan ini saya masih belum melihat ada perubahannya, kecuali kalau dia sudah break di atas low weekly ya. Contoh kayak kemarin dia break ke atas ini, maka kecenderungannya akan membentuk sebuah lower high berikutnya gitu. Jadi kemungkinan besar akan mendekati wilayah ini, dua informasi ini ya. Kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari titik ini, cuman ini kan kita belum tahu titik terendahnya ya, karena masih belum ada informasi yang cukup kuat ya untuk merubah dari posisi ini. Anggap aja oke lah, titik ini, bentar ya, titik ini saya akan masukkan dulu di area 38 lah ya, area 38 sampai dengan area 50%. Ini yang menjadikan gambaran ya untuk area koreksi ya. Jika mana nanti teman-teman update sendiri ya, atau enggak nanti kita lihat di review sore ya. Yang pertama, sementara ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kita lihat dulu perkembangannya. Kalau nantinya pergerakan ini ternyata sudah membentuk sebuah low baru daripada low sebelumnya yang di sini nih ya, artinya akan terjadi pembentukan low lagi ya, pembentukan low lagi. Dan saya masih mengincar pembentukan swingnya ya. Ini mencari titik lower low di wave ketiga yang tadi sudah saya sampaikan di time frame 4 jam. Jadi mencari titik lower low, baru dia akan naik menuju titik lower high berikutnya. Untuk wave keempat baru dia akan turun lagi. Itu loh maksud saya. Jelas ya. Jadi nanti kalau ini ternyata ada low berikutnya menyentuh ini, dan kemudian artinya gini, perubahan daripada ini kan minor trend ya, pergerakan kecil. Ini saya tunjukkan aja seperti ini. Jadi nanti minimal teman-teman bisa mandiri ya ketika saya ketika nanti market dan saya belum upload itu, jadi membentuk sebuah ini. Nah, ini loh maksud saya ya. Jadi ada lower low, lower high ya, kemudian lower low. Nah, perhatikan di sini. Dan ini kalau nantinya seperti ini ya, perubahan daripada tren ya, ini saya bahas minor trend ya, dari posisi ini ya, perhatikan posisi ini ya. Dan ini kalau posisinya udah seperti ini, nah oke, perhatikan ini kan sudah breakout nih ya, breakout ini contoh ya, ini contoh ya. Perubahan tren tuh dari sini swingnya semakin menurun, dan kemudian dia naik break of structure. Ini adalah step awal, seperti halnya kalau kita lihat pergerakan XAUUSD ya, dari titik bawah sampai dengan membentuk impulsif yang tadi sempat saya bahas. Ini titik awal dia breakout, tapi mengkonfirmasi secara keseluruhan dia akan koreksi lagi 50% seperti ini. Nah, baru kalau dia sudah, nah ini loh, kalau udah break lagi di sini, oke, ini menunjukkan potensi kenaikan ya. Apalagi kalau posisinya ternyata dia koreksi lagi di sini, dua kali dia break, satu ya, dua ya, ini udah kuat banget, trennya akan bergerak naik. Oke, ini ya, jelas ya. Nah ini, jadi yang kita cari adalah titik koreksinya ini
Ya, jadi kalau nantinya yang kita tarik ini nantinya ya, itu pas di sini nih. Nah, pas di sini. Jadi kita tarik low terakhir di sini dari titik A, titik B, ini kan gelombang impulsif bearish ya yang sangat besar. Kita akan cari gelombang koreksinya ini sampai berapa. Nah, itu targetnya bisa sampai 38,2% sampai dengan 50%. Tinggal tunggu penarikan ini loh. Ini kan belum terjadi. Ya, kecuali kalau di sini dia ternyata dari sesi Asia Eropa pagi ini dia break ke atas ini ya. Ini udah jelas kalau posisinya kayak gini ya udah jelas berarti akan ada koreksi sampai area situ. Baru nanti kemungkinan besar akan terjadi penurunan. Nah, oke, itu ya maksud saya ya. Jadi nanti teman-teman update aja kalau memang ya sampai sesi Asia dan Eropa membentuk low baru dan membentuk sinyal V yang dimana pergerakannya tadi seperti ini ya. Nah, seperti ini minimal di sini teman-teman sudah bisa tarik Fibonacci-nya dan akan memiliki target berikutnya minimal 38,2% sampai dengan 50%. Kalau untuk saat ini kita tarik ya, kita menemunya 1745,87 untuk sementara. Ya, gambaran saya seperti itu. Jadi nanti teman-teman lihat aja potensinya, karena kalau saya melihat dengan pergerakan sampai dengan penutupan ini ya, penutupan saat ini, skenario yang bisa saya sampaikan seperti ini. Nanti kita lihat perkembangannya sampai review sore ya. Ini akan masih berlanjut turun ya, menurut saya ini akan di break lagi karena saya melihatnya kan ada impuls, ada gelombang ada pattern terbentuk ya, bearish engulfing di pergerakan penurunan ini. Ada bearish engulfing muncul, besar kemungkinan akan membreak wilayah 1735 dan mendekati wilayah ini. Menurut saya, gambaran saya, selama dia tidak break area swingnya di minor trend ya di sini, ya dia masih bergerak seperti ini sampai menunjukkan potensi yang agresif, baru dia membentuk. Gambaran saya seperti ini. Nah, seperti ini. Baru nanti kalau sudah mencari titik ini dan membentuk pola V yang di sini membentuk impulsif yang sangat kuat membreak daripada area ini, kecenderungannya akan bergerak seperti ini. Jadi nanti kita lihat ya, ini gambaran saya seperti ini untuk sementara ini ya, karena saya masih belum melihat pembentukan lower high ya yang terbreakout. Intinya di situ. Jadi kecenderungannya akan menguji sekali lagi 1735, menguji lagi 1729,41 sampai menguji 1722,60. Boleh nggak buy? Boleh aja, asalkan ada pattern terbentuk ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, dan memastikan structure ya, pembentukan strukturnya jelas, baru untuk posisi buy dengan target ya kisaran 5 dolar boleh di situ, 3 sampai 5 ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa hari ini. Semoga aja bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.